Dan lalu bagaimana sikap ormas di Indonesia, salah satunya Muhammadiyah yang mengkritik keras disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI. Untuk membahas lebih lengkap, kami telah terhubung dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Buchro Mukhodas. Selamat sore Pak Buchro, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum Mas Aldi. Ya, Waalaikumsalam Pak Buchro. Secara prosedural penyusunan undang-undang ini dan juga substansial, mengapa Muhammadiyah begitu keras menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Setelah kami mempelajari dalam 3 tahapan dengan mengundang sejumlah pakar dengan kajian akademis berbasis gejala-gejala, berbasis bahan-bahan yang ada termasuk draft itu, akhirnya kami berkesimpulan bahwa Muhammadiyah itu memiliki kewajiban keagamaan sekaligus kewajiban kebangsaan yang integratif. Sehingga 2 kewajiban itu membuat kami untuk bersurat resmi kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR pada tanggal 8 Juni 2020. Isinya tegas menolak dan segera menarik itu untuk tidak dibahas dengan sejumlah alasan. Dan sebelumnya itu, 2 bulan sebelumnya, berarti sebelum bulan Juni, ketika awal-awal dibahas itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berkirim surat resmi juga kepada pemerintah dan DPR agar pembahasan di-stop. Mengingat kondisi masyarakat sedang harus diprioritaskan pada sektor dampak dari pandemik COVID-19 itu. Surat itu tidak dibalas, tidak direspon resmi oleh DPR maupun pemerintah, dan justru pembahasan dilakukan dengan secara maraton, dan itu kami semuanya melihat bahwa pada akhirnya kami berkirim surat setelah 3 kali tahapan kajian akademik tadi dengan lintas pakar dan lintas NGO, lintas periset lengkaplah. Akhirnya kami lampirkan keberatan itu dengan lampiran hasil kajian tersebut. Begitu. Kalau pembuatan undang-undang yang tadi Pak Buchro mengatakan dilakukan secara maraton itu, sebetulnya apa yang dilihat janggal oleh Muhammadiyah terkait penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak? Nah, sebetulnya kita tidak hanya Muhammadiyah saja, hampir semua unsur masyarakat sipil itu kalau well informed, artinya memahami informasi tentang tata kelola negara ini dengan baik dan dengan cermat, kami melihat bahwa RUU Omnibus Law ini dipaksakan semalam itu disahkan tidak merupakan hal yang mengejutkan. Mengapa? Nah, ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini bagian dari dominasi dari 2 dominator. Dominator itu ialah 1, oligarki bisnis, yang kedua oligarki politik. Dua oligarki ini terus melakukan satu relasi yang sangat intim, kalau tidak dibilang perselingkuhan politik gitu ya, yang sangat intim. Akhirnya mereka merasa terganggu dengan gerakan-gerakan yang merugikan mereka. Maka diawali dengan revisi Undang-Undang KPK terlebih dahulu. Kebetulan kami 4 tahun di KPK pada tahun 2010-2014 tahu persis seperti itu, sehingga upaya-upaya melemahkan KPK ini bagian awal dari langkah-langkah berikutnya. Nah, kemudian setelah KPK di undang-undangnya revisi dilakukan dengan cara yang ugal-ugalan, maaf saya menggunakan kata-kata itu karena untuk sesuai dengan kenyataannya, memang begitulah tata krama demokrasi dilanggar berkali-kali, itu apalagi kalau bukan ugal-ugalan istilahnya. Maka setelah Undang-Undang KPK disahkan dengan paksa gitu, kemudian muncul lagi Undang-Undang Minerba, dipaksakan dalam situasi pandemi COVID. Kemudian muncul lagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi direvisi dalam waktu 7 hari dan tertutup. Apa itu bukan ugal-ugalan, apakah itu bukan pencurian demokrasi, apakah itu bukan pencurian publik. Dan terakhir, sekarang ini yang kita hadapi, kasat mata, pemaksaan Undang Cipta Kerja ini ternyata juga saya sampaikan, beberapa kira-kira sebulan yang lalu kami organisasi pendidikan berkumpul di satu kampus membahas ini, ada 12 kelompok. Ternyata sektor pendidikan ini sektor yang juga dimasukkan dalam klaster RUU Omnibus Law ini.
Jadi logika filosofinya, ideologinya, muatan-muatan yang harusnya diisi dengan nilai-nilai kebangsaan yang otentik itu ternyata justru diganti dengan sistem yang liberal dan liberal dan kapitalis begitu. Tadi kata Bapak, tatkala demokrasi dicurangi berkali-kali begitu ya Pak. Tapi gerakan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tidak hanya Muhammadiyah saja, tapi juga ada Nahdlatul Ulama dan juga ormas lintas agama begitu yang mendesak untuk kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan judicial review. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menuntaskan misi tersebut? Bertitik tolak dari satu contoh saja saya ingin menyontohkan ya. Undang-undang KPK tadi saya sebut, itu beberapa pihak mengajukan judicial review. Itu menggambarkan bahwa elemen-elemen masyarakat sipil itu banyak yang semakin melek mata, melek hati, melek demokrasi, tetapi menempuh cara yang beradab. Yang beradab itu resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kami pun juga akan menempuh itu dengan catatan serius ini, apakah dan bisakah Mahkamah Konstitusi itu masih mencerminkan sikap, kualitas, dan ruh kenegarawanan yang itu dituntut melekat pada Hakim Konstitusi 9 orang itu. Nah, ini pertanyaan serius karena proses-proses seleksi Mahkamah Konstitusi, apalagi sekarang tadi sudah saya sebut, Undang-Undang MK direvisi sepihak tertutup, sampai 70 tahun, bukankah itu juga menggambarkan pemerintah bersama DPR itu tidak punya itikat baik. Sehingga mengkondisikan Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa. Sekarang bergantung kepada hakim Mahkamah Konstitusi itu. Jadi akan dilakukan desakan untuk menuntut judicial review terhadap Undang Cipta Kerja ini, kapan Pak? Sesegera mungkin. Okay. Bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri secara simultan. Baik. Bapak Buchro Mukhodas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.